Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada tugas kali ini yaitu tugas 2.1.A.8 modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan memaparkan koneksi antar materi. Ini merupakan tugas yang harus diselesaikan setiap calon guru penggerak. Namun, sebelum saya memaparkan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sian Manuel SPD, salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sintang. Kita harus mengenali dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru harus memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Jadi, di pembelajaran berdiferensiasi ini, diperlukan usaha seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara yang bisa dilakukan agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus yang pertama memiliki tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang berkelanjutan, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kemudian, minat murid. Dan yang selanjutnya, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Seorang guru mengharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah guru ketahui di mana murid berada. Dan minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan manajemen. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, guru mengamati perilaku murid-muridnya. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, dan berbicara dengan guru murid sebelumnya, baca rapot murid di kelas sebelumnya,
serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara berikut ini. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kita akan melihat diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian ada diferensiasi proses, berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian ada diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil dari belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, bagaimana keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, seperti modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Pada modul 1.1 kita kaitkan dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan antara modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, maka seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, antara modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan pada modul 1.4 dikaitkan dengan modul 2.1, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga apa yang sudah saya paparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Salam guru penggerak.